Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi Senin, hari Senin 13 Juni 2022 bertepatan dengan 13 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Soal dari Asar Muhammad. Bismillah. Law samahta Ustaz, ana mau bertanya tentang hukum arisan. Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini ba'dal asr 13 Juni 2022 bertepatan dengan 13 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Seperti biasa kita memberikan jawaban dari soal-soal ikhwanuna di edisi bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Maka barang siapa yang ada pertanyaan dan kami bisa menjawabnya, maka dipersilahkan mengirimkan pertanyaan di grup ataupun secara japri ke nomor kami, dan jika bisa kami jawab akan kami jawab sesuai ucapan Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui perkara agama ini, bertanyalah kepada ahlu dzikr. Pertanyaan tentang arisan. Barakallahu fikum. Arisan istilah bahasa Indonesia yang definisinya adalah mengumpulkan uang dari setiap anggota yang dikumpulkan dan dibagikan sesuai urutan undian setiap bulan, setiap 2 pekan, setiap 2 bulan, ada 1 tahun arisan. Misalnya, mungkin 1 tahun terlalu jauh. 2 bulan banyak, 1 bulan banyak. Yang mempunyai gaji setiap 1 pekan bisa sesama pekerja yang mendapatkan gaji 1 pekan, misalnya kerja borongan tiap 1 pekan mendapatkan uang, maka kelompok para pekerja setiap pekan bisa melaksanakan arisan. Maksudnya dibagi waktu. Maka ini definisi dari arisan seperti kami sebutkan tadi, mengumpulkan uang dari setiap anggota. Jadi arisan itu kumpulan dari manusia. Ada 10, ada 20, lebih banyak lebih baik. Setiap anggota dari kumpulan tersebut menyimpan uang. Kalau misalnya setiap pekan, maka 1 harinya 100. Misalnya para pekerja tukang, di saat bekerja di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i membangun masjid misalnya, mereka mendapatkan gaji setiap hari Jumat. Maka dari para pekerja ini misal ada 10 orang, setiap hari Jumat gajian, maka mereka mengumpulkan uang setiap hari 100. Maka di saat hari Jumat, selain mereka gajian, mereka juga mengumpulkan uang setiap hari 100, maka setiap pekan 700. Dari anggota misalnya 10 tadi, setiap orang mengumpulkan 100. Berarti ada berapa uangnya? 700.000. Kemudian setiap pekan, setiap 7 hari, ataupun setiap bulan, menjadi setiap orang mengumpulkan 3 juta, kali 10, 30 juta. Maka lumayan setiap bulan mendapatkan
maksudnya total dari 1 bulan itu dia mendapatkan 30 juta. Maka di sini dari gambaran yang kami sebutkan, arisan itu adalah suatu kelompok dari anggota manusia yang setiap anggota mengumpulkan uang, dan dari kumpulan uang itu dibagikan sesuai urutan undian setiap pekannya ataupun setiap bulannya. Gambarannya tadi, jika setiap pekan dari 10 orang mengumpulkan 100, maka dalam 1 pekan kali 7, 700. Maka setiap orang di dalam 1 pekannya akan mengumpulkan 700. Kemudian setelah itu diundi. Pengundian ini untuk apa tujuannya? Untuk siapa yang berhak mengambil dari uang tersebut. Maka jika uang itu diundi, kemudian keluar nama anggota nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, diberikan uang semua kumpulan dari anggota. Maka kumpulan dari anggota, misalnya setiap bulan, yang lumrahnya biasanya setiap bulan, maka 1 hari 100, 1 bulan 3 juta, ada anggotanya 10, maka 3 juta kali 10 itu yang terkumpul dalam 1 bulan, 30 juta. Setelah diundi, siapa yang keluar nomornya ternyata nomor anggota nomor 1 kebetulan. Akhirnya dia mengambil uang 30 juta. Kemudian sama di bulan yang kedua, dia pun mengumpulkan 3 juta, dan kelompok nomor 2, 3, 4 sampai 10 3 juta. Maka di bulan yang kedua terkumpul uang sama 30 juta. Kemudian diundi, ternyata nomor yang kedua adalah nomor 5, dan begitu pun bulan seterusnya. Kemudian di akhir dari orang yang ke-10, dia mendapatkan uang 30 juta sesuai daftarnya dia nomor 10, maka dia di akhir manusia yang menerima. Kita beri gambaran agar lebih jelas. Nomor 1 dari anggota yang bernama si A mendapatkan di awal undian. Jadi selama 10 orang, berarti 10 bulan ini dia menerima di awal bulan, dan 9 bulan atau 10 bulan dia membayar. Kemudian orang yang ke-10, dia setiap bulan tidak pernah mendapat nomor undian yang dia inginkan, sehingga ditabung. Akhirnya tanpa diundi lagi di bulan yang ke-10, uang terkumpul, ya sudah, semua orang sudah mendapatkan uang kecuali orang yang terakhir ini. Maka orang yang awal tadi mendapatkan 30 juta, padahal dia baru mengumpulkan uang 3 juta, kemudian dapat 30 juta, namun setiap bulannya dia membayar dari 30 juta itu. Dan kebalikannya, orang yang mendapatkan di akhir, setiap hari, setiap bulan dia membayar. Setiap hari 100, setiap bulan, maka dia membayar 3 juta. Maka bulan pertama bayar 3 juta, bulan kedua 3 juta, sampai akhirnya undian habis kepada dirinya, maka seperti dia menabung. Nah, maulah menjadi 30 juta di akhirnya. Maka inilah gambaran dari yang namanya arisan. Dan arisan ini istilah populer juga di Arab dengan jum'iyah, dari perkumpulan orang untuk menabung uang dan mengambil uangnya sesuai undian. Dan bahasa Inggrisnya lottery club.
perkumpulan undian lotre dari lotre bahasa Indonesia, lottery club, kumpulan yang diundi, dari hasil uangnya tersebut dibagikan dari hasil diundi. Maka di sini gambarannya dari perkara yang kami jelaskan, mulai dari orang pertama yang menerima nomor 1 dan orang yang terakhir dari kelompok nomor 10, kita dapati bahwa yang akan dibayar dengan cicilan setiap bulannya tanpa tambahan ataupun denda, maka semua anggota akan mendapatkan giliran kapan dia mendapatkan uang. Gambarannya tadi, yang awal dia akan mendapatkan 30 juta dan terus membayar sampai habis semua anggota menerima. Dan yang nomor 10, bagaikan dia menabung, setiap bulan bayar 3 juta, 3 juta, 3 juta. Giliran saya kapan ya? Ya tunggu nasib saja, 3 juta, 3 juta. Akhirnya di akhir bulan dia dapat 30 juta. Dia pikir, ini uang saya yang saya tabung. Seperti itu. Maka dari sini, dari contoh saja, sengaja kami jelaskan, tidak ada di dalam permasalahan arisan adalah perkara yang haram, dan bukan dari permasalahan riba, dan termasuk bahkan dari simbiosis mutualisme, dari kerjasama dalam kebaikan dan tolong menolong. Maksudnya, iya, termasuk dari tolong menolong karena mengumpulkan uang. Kalau dia membutuhkan 30 juta dalam waktu sekarang, mungkin tidak akan dapat. Utang ke tetangga mungkin tidak mampu membayar 30 juta. Utang kepada saudara sama. Namun dengan adanya arisan, bisa jadi dia hanya menghasilkan 100.000 per hari, bisa mendapatkan 30 juta. Dari mana? Dari setiap bulannya dia mendapatkan 3 juta dikumpul. Kemudian dikumpul setiap bulannya, akhirnya 10 bulan menjadi 30 juta. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, arisan itu tidak ada unsur riba, dan bahkan masuk kepada ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Apalagi yang arisannya itu anggota-anggotanya orang-orang yang baik. Contohnya, di saat arisan kebetulan di bulan yang kedua atau ketiga keluar nomor si fulan. Kebetulan pada saat itu dari kelompok arisan ada yang butuh uang, baik karena keluarganya sakit ataupun ada hajatan anaknya menikah, bla bla bla. Maka dia mengatakan kepada orang yang nomornya keluar, maaf saudara, antum butuh nggak sekarang 30 juta? Karena nomor antum keluar. Ya butuhlah 30 juta, siapa yang nggak butuh? Iya, tapi bisa nggak kalau saya pakai? Kebetulan istri saya di rumah sakit, membutuhkan dana sekitar 10 lebih, nggak punya BPJS dan sebagainya. Atau kebetulan anak putri saya menikah, maka kami butuh dana untuk melaksanakan walimah, dan nanti kalau nomor saya keluar, saya akan berikan langsung. Seperti itu ta'awun. Maka orang ini, alhamdulillah saya bulan ini memang nggak butuh, dan kebetulan keluar nama saya dan saya belum membutuhkan uang. Ya sudah, silahkan diambil. Maka di sini bentuk ta'awun yang didapatkan dari arisan. Maka uang 30 juta untuk mereka para tukang-tukang yang bekerja setiap hari 100.000 adalah perkara yang besar. Dan semua orang, siapa tidak butuh kepada keperluan yang besar ini. Seperti tadi contohnya, keluarganya sakit ataupun ada hajatan, atau ada keperluan, misalnya mobilnya rusak dan diservis, butuh kepada biaya 10 juta dan sebagainya. Maka ini perkara yang urgen, bisa ditutupi dengan adanya jum'iyah ataupun lottery club
ataupun arisan. Maka para ulama tidak ada unsur keharaman di dalamnya, bahkan kebaikan masuk kepada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bertolong-tolonglah kalian dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan di surat Al-Maidah. Maka arisan seperti yang tergambar di atas tadi dari contoh dan sebagainya dan dari segi ta'awun, di sana jelas halal dan tidak masuk kriteria riba. Maka dari beberapa orang yang mungkin mengatakan bahwa arisan itu haram, mungkin pertama dilihat dari segi riba. Maknanya dia sekarang mengumpulkan uang di bulan pertama hanya 3 juta. 1 bulan 30 hari kali 100 3 juta. Kemudian dia mendapatkan 30 juta. Nah, ini riba. Karena dia 3 juta mengumpulkan uang dapat 30 juta. Nah, ini riba. Maka orang-orang yang mungkin berpandangan secara singkat berpersepsi bahwa arisan itu haram, mungkin dari segi ini, maka langsung dengan instan kita jawab, apa itu hakikatul riba? Riba hakikatnya masuk kepada kaidah al-fiqhiyah yang diambil dari salaf, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin, makna kullu qardin setiap peminjaman yang mana jarra naf'an, tujuannya dia meminjam untuk mendapatkan faidah, ini dia riba. Maka di sini kita memahami seseorang meminjamkan uang yang tujuannya bukan untuk menolong, bohong dia ngomong menolong. Oh, kasihan tetangga kita, anaknya sakit, butuh dana. Gimana kalau kita meminjamkan kepada dia? Ya sudah meminjamkan, namun tujuannya dia meminjamkan untuk mencekik leher dari belakang dan memotong kepalanya dari belakang. Maksudnya bagaimana? Dia datangi ibunya, ibu butuh dana cair sekarang untuk rumah sakit. Oh iya, bisa kami bantu. Butuh berapa? Paling 5 juta. Kebetulan tidak ada BPJS. Untuk apa? Perawatan inap. Saya ada sekarang 5 juta. Tapi ibu bayar 2 bulan lagi 5 juta 500. Ini masuk kepada riba. Ternyata setelah 1 bulan dengan janji tadi 5 juta 500 tidak bisa membayar. Akhirnya ibu kena denda. Dibayarnya berarti nggak bisa bulan sekarang, ini sudah jatuh tempo. Berarti 5 juta 500 kalau dibayar bulan depan dan sekarang sudah lewat, maka sekarang dibayar 6 juta di bulan, diakhirkan 1 bulan lagi. Diberi tempo 2 bulan, jadi 6 juta. Pinjam 5 juta, bayar 6 juta. Setelah jatuh tempo 2 bulan, mana bu? Aduh, tidak bisa, anak saya yang jadi tulang punggung saya masih sakit. Berarti saya keperpanjang lagi. Sudah masuk nih, tempo 2 bulan ibu bayar 6 juta. Sekarang ibu masuk ke bulan ketiga. Jadi berapa? Jadi bayar 7 juta. Sekarang ditambah langsung 1 juta. Berarti bulan yang ketiga nanti ya bu, bayar 7 juta. Bukan 5 juta lagi, tapi 2 juta tambah. Inilah hakikat riba. Akhirnya bulan depannya yang dijanjikan setelah 3 bulan dia tidak bisa membayar juga, mengirimkanlah orang yang meminjam tadi yang tadinya kasihan si ibu ini. Dia menyewa orang bertato dan bibirnya pecah bekas dibacok, dijahit kayak Frankenstein. Kemudian